Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolan Zikri dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2201334 dengan dosen pengampu Bapak Endri Bagus Prastyo SOS MSI. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi mengenai teori pertukaran sosial menurut Georg Hohmann. Nah, Hohmann merupakan sosok tokoh sosiologi asal Amerika Serikat dan beliau merupakan pencetus teori pertukaran sosial. Jadi, teori pertukaran sosial adalah suatu teori dalam ilmu sosial yang mengemukakan bahwa pada hubungan atau interaksi sosial akan terdapat cost atau harga dan reward atau ganjaran yang akan menimbulkan ketergantungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial ini. Misal dalam hubungan sosial dalam lingkungan pertemanan, kita punya teman yang selalu membantu kalau kita sedang susah. Dan begitupun sebaliknya. Jadi ada tindakan timbal balik yang didapatkan antar sesama teman. Contoh ini kita bisa lihat bahwa dalam suatu hubungan ada cost atau harga yang kita bayar berupa pengorbanan dan ada pula reward atau ganjaran yang kita dapatkan berupa kesetiaan dalam pertemanan. Contoh lagi ketika kita curhat sama teman ketika ada masalah yang memang kita butuh teman untuk bercerita. Kemudian ada saran atau solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah ini. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi pertukaran sosial di sini ada timbal balik atau feedback yang didapat melihat bagaimana untung dan rugi ketika interaksi sosial itu terjadi. Nah, prinsip dasar dari teori pertukaran sosial di sini sama juga dengan prinsip ekonomi, yaitu untung dan rugi. Tetapi untuk teori pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja, karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang nyata atau tidak. Nah, dalam hal ini, proposisi teori pertukaran sosial yang pertama itu ada proposisi sukses. Nah, dalam proposisi ini dijelaskan hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan adalah karena adanya hadiah yang didapat akibat dari melakukan tindakan itu. Jadi proposisi ini menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang dihargai dengan hadiah, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan tindakan khusus. Misal ada anak kuliahan, dia aktif di kelas, aktif berorganisasi, etika terhadap dosen itu baik. Yang pasti di balik tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu menginginkan reward dari dosen yang berupaya untuk mendapatkan nilai yang baik di kampus. Nah, jadi ada feedback atau timbal balik yang didapatkan, sehingga semakin dia mendapatkan reward, maka semakin aktif pula dia. Kemudian yang kedua, proposisi pendorong. Nah, proposisi ini adalah proposisi yang menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan dengan adanya dorongan dari masa lalu. Bila dalam kejadian di masa lalu, dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu. Nah, makin besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan serupa. Misal ada orang yang ingin memancing, tapi dia nggak tahu tempat di mana yang paling banyak menghasilkan ikan. Kemudian dia bertanya sama temannya, di mana tempat yang memang banyak menghasilkan ikan. Kemudian dia memberikan solusi untuk tempat di mana dia harus memancing. Nah, karena di tempat itulah temannya bisa mendapatkan ikan yang banyak. Nah, jadi dari contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya ada tindakan dari masa lalu. Tindakan dari masa lalu seseorang sehingga seseorang itu mendapatkan dorongan untuk melakukan tindakan yang dilakukan temannya. Nah, kemudian yang ketiga, proposisi nilai. Nah, proposisi ini adalah proposisi dalam teori pertukaran sosial Hohmann yang menjelaskan bahwa suatu tindakan seseorang dapat terjadi karena adanya suatu hadiah yang bernilai bagi orang itu. Nah, yang dimaksud oleh Hohmann di sini adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dan dia mendapatkan reward atau ganjaran yang memiliki nilai tersendiri untuk dirinya, maka
semakin besar kemungkinan orang itu melakukan suatu tindakan. Namun apabila reward atau ganjaran yang diberikan tidak memiliki nilai, maka kecil kemungkinan orang tersebut melakukan perbuatan yang sama. Misal kalau ada kegiatan lomba nih, kita disuruh ikut sama orang tua. Kalau kita menang lomba, kita diajak makan nih misalnya, atau dibeliin baju. Nah, jadi dalam memaparkan teori pertukaran sosial ini, Homan menjelaskan melalui proposisi yang dibuatnya. Proposisi itu merupakan proposisi yang berlandaskan dari konsep-konsep psikologi, yaitu proposisi adalah yang pertama, proposisi sukses yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan oleh manusia, semakin sering tindakan khusus seseorang dihargai dengan hadiah, semakin besar kemungkinan orang tersebut mengulangi tindakan itu. Kemudian yang kedua, proposisi pendorong, yang dimana menyatakan bahwa bila dalam kejadian di masa lalu, dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan tertentu telah menyebabkan tindakan orang itu dihargai di masa lalu. Nah, makin besar kemungkinan seseorang melakukan tindakan serupa. Nah, yang ketiga itu proposisi nilai. Jadi, proposisi ini menyatakan bahwa semakin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. Nah, jadi semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.